Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1797 chapter 1797 Complete Resistance. Tangguhkan tembakan artileri untuk sementara. Suara Tanggulin dikirim ke markas komando melalui komunikator tingkat militer. Tuan Sekte Tang, apakah Anda sudah selesai dengan persiapan di pihak Anda? Tanya Yu Guanzi dengan heran. Tanggulin berkata, belum, tapi karena tembakan artileri memiliki efek minimal, saya ingin melihat apakah kekuatan master jiwa kita dapat mempengaruhi arai besar pembunuh darah penguasa. Bagaimanapun, itu adalah entitas yang berbahaya. Kami kemudian dapat menyerangnya menggunakan energi arah terbalik. Sebuah pikiran muncul di benak Yu Guanzi. Dia mendengar tentang serangan kedua Legiun Abisal di masa lalu. Roh Kudus Douluo dari Akademi Shrek telah melepaskan keterampilan jiwa bersama yang mirip dengan kutukan. Itu menyebabkan kerusakan parah pada pemujaan Roh Kudus. Hanya ketika korps tentara pusat muncul, mereka benar-benar mengalahkan Legiun Abisal. Jika tembakan artileri tidak efektif, dapatkah para master jiwa menunjukkan keefektifannya? Bagaimanapun, kemampuan bertarung teratas di dunia ini adalah milik Master Armor Pertempuran 4 Kata. Pada saat yang sama, tidak ada organisasi lain yang dapat mengalahkan Akademi Shrek dan Sekte Tang dalam hal jumlah Master Armor Tempur 4 Kata. Baiklah, aku akan menghentikan tembakan artileri untuk sementara. Guru Sekte Tang, terima kasih telah bersusah payah melakukan ini. Yu Guanzi segera memutuskan. Tembakan artileri padat mulai melambat dan berhenti sementara. Perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan menjadi jelas dengan tidak adanya ledakan tembakan artileri. Tanggulin berbicara dengan suara yang dalam, semua limit Douluo mengikutiku, orang-orang lainnya menjaga Life Subtri untuk mencegah serangan mendadak dari musuh. Cahaya keemasan melintas sekali dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Sayap naga emas di punggungnya terbentang. Dia berakselerasi seketika dan melesat ke jarak yang mirip dengan meteor emas. Ada roh suci Douluo Yali, Douluo Long Yewe gelap muda, tubuh Douluo Aruheng, Titan Douluo Yuanen Zentian, Douluo Yuanen Tiandang liar surgawi, dan Kilin Douluo Tongyu. Mereka semua berdiri di sisi Tanggulin. Keenam limit Douluos mengikutinya. Di sisi lain, siluet melompat ke langit dari korps tentara pusat. Hampir 20 Feng Hao Douluo Wargat Hall dipimpin oleh Skycrosser Douluo Guan Yue. Mereka mengejar Tanggulin dan orang-orangnya untuk mengejar mereka. Great Array Blue Driver God Killer tetap bergerak maju dengan kecepatan stabil. Pancaran ungu kehitaman terlihat berkilauan samar. Makhluk abisal di dalam array itu padat sampai mereka tumpang tindih satu sama lain. Sekilas saja, pemandangan itu membuat satu merinding. Tidak butuh waktu lama sebelum Tanggulin dan yang lainnya mendekati array besar pembunuh darah. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan teror dari barisan besar yang jahat. Great Array Blue Driver God Killer terus-menerus mengeluarkan isak tangis sedih. Ini menimbulkan rasa jijik yang luar biasa di antara orang-orang. Bahkan limit Douluos terpengaruh secara spiritual. Tidak hanya itu, ketika seseorang melihat cahaya ungu kehitaman dengan mata telanjang, rasanya seperti melihat gunung roti dan lautan darah. Itu juga mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Rupanya, barisan besar itu syarat dengan racun yang kuat. Ini B*****. Roh Kudus Douluo Yali mengepalkan tinjunya dengan marah. Berapa banyak nyawa dan roh pendendam yang dikorbankan hanya untuk membangun entitas yang mengerikan ini. Pemujaan Roh Kudus hanyalah musuh seluruh umat manusia. Tanggulin berkata, saya akan mencoba menyerangnya dulu. Ibu, aku akan merepotkanmu untuk langkah selanjutnya. Hati-hati, kata Yali dengan suara yang dalam. Sinar bersinar di mata Tanggulin. Kecemerlangan emas di tubuhnya bersinar lebih terang. Tiba-tiba, api emas yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya perlahan. Aliran petir 7 warna meledak dan melayang di sekitar ujung tombak naga emas. Itu adalah bencana alam. Semburan amarah tanpa henti keluar dari tombak. Pikiran spiritual yang kuat membuat Tanggulin tampak sedikit liar. Bayangan cahaya naga emas yang sangat besar secara bertahap muncul dari belakangnya. Siluet secara bertahap muncul di atas bayangan cahaya naga emas. Itu adalah siluet dengan 12 sayap yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Aura liar dan mendominasi diturunkan ke Tanggulin olehnya. Pada saat berikutnya, Tanggulin mengubah dirinya menjadi ujung tombak dan menghilang dalam sekejap.
Itu adalah tempat umum terlarang, Kaisar Naga mengisi. Sebelumnya, lengan Qiang Dongfeng patah oleh serangan yang tepat ini. Meskipun serangan itu tidak ditingkatkan oleh Dragon Emperor Fight saat ini, itu menyatu dengan Elemental Calamity. Serangan itu pasti setara dengan serangan oleh Feng Hao Douluo kelas atas limit Douluo. Boom, sebuah titik cahaya keemasan meledak di Grid Array Blue Driver God Killer yang kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar ke sekitarnya di saat berikutnya. Saat petir 7 warna bersentuhan dengan arai besar pembunuh darah penguasa, itu meledak dengan keras. Hamparan besar petir 7 warna menyebar ke sekeliling dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Pancaran listrik melingkar ke atas sementara aura liar tersebar ke segala arah. Pancaran listrik 7 warna yang menusuk itu menakjubkan. Titik tabrakan pada Grid Array Blue Driver God Killer bisa dilihat dari jauh karena tiba-tiba tenggelam ke dalam. Suara tangis sedih bertambah 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Arai besar yang menakutkan sebenarnya dihentikan oleh dampak tabrakan yang dihasilkan dari satu orang. Bagus. Di markas komando, Yu Guanzi tidak bisa menahan semangat saat menyaksikan adegan itu melalui alat pengintai. Pada saat yang sama, suara nyanyian merdu juga terdengar. Langit tiba-tiba berubah menjadi keemasan, dan 12 malaikat agung turun dari langit. Seluruh tubuh Yali dikelilingi oleh aura suci. Dia melepaskan 2 dari gabungan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Itu adalah tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Aura suci turun dari langit. Ketika Malaikat Agung melihat arai besar pembunuh darah God, mereka semua dipenuhi dengan emosi yang mengamuk. Di bawah bimbingan Yali, mereka menembakkan aliran cahaya suci yang berubah menjadi bentuk serangan paling murni sebelum meledak ke arah tempat tabrakan yang dibuat sebelumnya oleh Tang Wulin. Grid Array Blue Driver God Killer mulai bergetar hebat. Cahaya ungu hitam melonjak dengan liar. Dimanapun cahaya suci itu mendarat, area yang luas menjadi hitam seketika. Seolah-olah area tersebut telah menjadi perisai untuk menangkis serangan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Sementara itu, Grid Array Blue Driver God Killer terhenti total. Bang! Siluet emas memantul kembali mirip bola meriam. Justru Tang Wulin. Dia terjatuh beberapa saat di langit sebelum berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah. Tempat di Blue Driver God Killer Grid Array yang terkena serangan sebelumnya telah kembali normal. Bahkan dengan Forbid Commonplace-nya, Dragon Emperor Chas dikombinasikan dengan Elemental Calamity, dia tidak berhasil mengisi ke dalam array. Sementara itu, serangan tarian Roh Kudus telah mencapai bentuk puncaknya. Kekuatan suci yang tak tertandingi terus-menerus meledakkan susunan besar itu dengan liar. Grid Array Blue Driver God Killer menunjukkan beberapa tanda kerusakan pada akhirnya. Orang bisa dengan jelas melihat perisai cahaya raksasa menyusut perlahan. Ukuran keseluruhannya berkurang sepertiga. Apakah mereka berhasil? Semua orang dari militer federal sangat gembira. Jika mereka bisa melemahkan Grid Array Blue Driver God Killer melalui serangan Roh Kudus Douluo Yali, maka mereka pada akhirnya akan bisa menghadapi makhluk abisal. Namun, ekspresi Yali sama sekali tidak terlihat santai. Dia memiliki perasaan yang paling dalam dari semuanya. Memang benar bahwa kekudusan menekan kejahatan, namun arai besar pembunuh-pembunuh darah dibuat dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap roh pendendam akan dilemahkan oleh serangan kekuatan suci, tetapi mereka akan segera digantikan. Roh pendendam lainnya akan mengambil alih sementara yang lemah akan pulih di belakang. Seluruh proses akan berulang. Meskipun tarian Roh Kudus Malaikat Agung melemah dari arai besar pembunuh darah penguasa darah, itu tidak bisa memberikan pukulan mematikan. Pancaran cahaya ungu hitam yang pekat naik tiba-tiba dari lorong abisal sebelum melebur ke dalam arai besar pembunuh darah God Killer. Adegan mengerikan muncul. Grid Array Blue Driver God Killer yang baru saja ditekan beberapa saat yang lalu langsung pulih. Itu mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dalam sekejap mata. Aliran cahaya ungu hitam melesat keluar dari deretan besar untuk meledakkan malaikat agung di langit. Itu adalah energi jahat yang dipenuhi dengan racun pencemar. Ini sangat mempengaruhi kemurnian malaikat agung. Tentunya tarian Roh Kudus tidak berlangsung lama jika dibandingkan dengan penampilan sebelumnya. Soul Land 3 Chapter 1798. Chapter 1798 masih tidak berfungsi. Area luas bayangan cahaya keemasan tersebar di langit. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung segera berakhir setelah itu. Yali sangat pucat. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan dukungan Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perbedaan antara kekuatan kedua energi itu terlalu banyak. Mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan roh pendendam. Itu kuat dan padat tak tertandingi. Energi suci hanya bisa melemahkannya.
Itu tidak akan mematikan kecuali tarian Roh Kudus saya dapat mencapai peringkat dewa. Untungnya, tarian Roh Kudus Malaikat Agung tidak sepenuhnya sia-sia. Saat ini, Grid Array Blue Driver God Killer tetap di tempat yang sama tanpa melanjutkan kemajuannya. Di kejauhan, orang-orang di dalam markas komando menyaksikan pemandangan secara alami. Mereka langsung diam. 10 menit, hanya itu yang diperlukan sebelum Grid Array Blue Driver God Killer mulai maju sekali lagi. Itu bergerak perlahan ke arah pangkalan Korps Angkatan Darat Barat. Sekali lagi, Tangulin dan orang-orangnya berusaha menyerang secara bergiliran. Pusat kekuatan War God Hall juga ada di sana. Namun, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memperlambat kemajuan Blue Driver God Killer Grid Array. Blokade berlanjut hingga senja. Jarak antara Grid Array Blue Driver God Killer dan garis depan Korps Tentara Barat turun hingga 100 km terakhir. Di puncak gunung tempat pasukan pertahanan ditempatkan, orang sudah bisa dengan jelas melihat barisan besar. Dada setiap orang terasa sangat berat. Bagaimana mereka bisa melawan lawan seperti ini? Mereka hanya bisa membayangkan situasi yang akan terjadi jika lawan seperti itu tidak dihentikan. Garnisun menjaga posisi mereka dan mengunci semua jalur yang menuju ke benua itu. Korps tentara yang lain tidak bisa dipanggil untuk bala bantuan sekarang. Poin krusialnya adalah tidak ada gunanya bahkan jika mereka bisa datang. Dengan kecepatan saat ini dari arai besar pembunuh Dewa Darah, itu akan memakan waktu sampai fajar keesokan harinya sebelum mencapai garnisun Korps Angkatan Darat Barat. Dong Xian telah bergegas ke markas berkali-kali. Namun, proses modifikasi surga abadi masih harus diselesaikan. Itu masih dilakukan di pos komando Korps Angkatan Darat Barat. Mereka pasti melakukan ini dengan sengaja. Akademi Shrek dan Sekte Tang harus menunda-nunda dengan sengaja. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kita. Dong Xian meraung marah di dalam pos komando. Saat ini, selain dia, Master Pagoda Jiwa Qiangu Dongfeng dan banyak personel berpangkat tinggi Pagoda Jiwa berada di pos komando Korps Angkatan Darat Barat. Seorang perwira militer berpangkat Letnan Jenderal berkata dengan cemas, "Komandan Resimen, kamu harus segera membuat keputusan. Grid Array Blue Driver God Killer jelas bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Saudara-saudara kita tidak akan dikorbankan jika mereka mencoba menghentikannya." Nafas Dong Xian terdengar agak berat. "Diam. Apakah Anda pikir saya tidak menyadarinya? Pagoda Master Qiangu, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan?" Qiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya dengan senyum paksa. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kekuatan keseluruhan arai besar terlalu kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan juga. Satu-satunya harapan adalah surga abadi. Saya benar-benar tidak berharap kultus Roh Kudus mampu membuat entitas yang begitu kuat. Jenderal, saya khawatir kita hanya bisa mundur sekarang." "Mundur?" Dong Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. "Apa pentingnya retret? Mundur berarti mereka harus meninggalkan posisi pertahanan awal mereka. Butuh waktu untuk membangun posisi pertahanan, demikian pula, akan butuh waktu juga untuk menghapusnya. Sama sekali tidak ada waktu bagi mereka untuk menghapus struktur itu sekarang. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membangun kembali struktur tersebut sekali lagi jika mereka memilih untuk meninggalkan posisinya. Selain itu, retret mereka berarti membuka jalan bagi Legiun Abisal. Sangat mungkin bahwa banyak makhluk abisal akan melompat ke jalan setapak dan berbaris langsung ke daratan benua. Meskipun demikian, jika mereka memilih untuk tidak mundur, maka mereka akan langsung dihadapkan pada serangan arai besar pembunuh darah penguasa. Serangan itu pasti akan menjadi bencana besar bagi Korps Angkatan Darat Barat. Kita tidak bisa mundur. Jika kita melakukan itu, kita akan dianggap penjahat federasi." Dong Xian menutup matanya karena kesakitan. Qiangu Dongfeng memberi saran, "Bagaimana jika kita hanya berpura-pura mundur? Saya sangat curiga bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang menolak untuk memanfaatkan surga abadi. Mereka ingin menunggu sampai Grid Array Blue Driver God Killer menyebabkan pemusnahan massal sebelum mereka menggunakan senjata itu. Mereka ingin melemahkan kita dulu sebelum membunuh lawan. Selain itu, ledakan surga abadi pasti akan berdampak pada kita juga. Mengapa kita tidak berpura-pura mundur dan melihat tanggapan dari markas komando dan Sekte Tang?" Dong Xian membuka matanya sekali lagi. Kilatan di matanya berkilauan dengan gelisah. Di Akademi Shrek dan perkemahan Sekte Tang, banyak Feng Hao Douluo yang kelelahan duduk bersila di bawah Life Subtree. Mereka telah kelelahan sendiri, namun mereka tidak berhasil menghentikan Grid Array pembunuh darah dari aliran darah maju. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dari kelelahan. Untungnya, Life Subtree ada di sana untuk membantu mereka pulih lebih cepat.
Kang Wulin memfokuskan jiwanya dan memulai penglihatan batinnya untuk mengamati situasi di dalam tubuhnya. Dia merasa bahwa dia bisa menembus arai besar pembunuh Dewa Darah jika dia menggandakan usahanya. Dia seharusnya bisa melakukan itu dengan mengandalkan tombak naga emas dan trisula emas. Bagaimana jika dia benar-benar bisa masuk ke dalam arai? Dia mungkin akan terpojok seperti kura-kura di dalam toples setelah memasuki barisan. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri lagi. Grid Arai Blue Driver God Killer persis seperti bola karet. Bahkan jika dia berhasil menerobos, bola karet itu akan secara spontan sembuh sendiri dan menjebaknya di dalam. Akan lebih bagus jika dia ada di sisinya. Kang Wulin mengingat adegan di mana dia bergabung dengan Gu Yuena di masa lalu. Mereka mampu melepaskan transformasi Dewa Naga saat mereka bersama. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Raja Petapa Abisal saat mereka menggunakan transformasi Dewa Naga. Mereka berdua jauh lebih kuat sekarang. Mereka mungkin memiliki peluang jika mereka dapat berkolaborasi satu sama lain. Tapi, apakah dia setuju untuk bekerja dengannya? Memikirkan hal ini, Kang Wulin membuka matanya perlahan dan menatap ke arah korps tentara barat. Bahkan pagoda jiwa tidak dapat menghentikan mereka pada saat genting ini. Bagaimanapun, Korps Angkatan Darat Barat akan bersiap untuk serangan frontal. Tiba-tiba, Kang Wulin berdiri dengan takjub. Karena puncak gunung adalah yang tertinggi di sekitarnya, itu memberi mereka pemandangan yang sangat luas. Dia memperhatikan bahwa Korps Angkatan Darat Barat menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Misha itu naik ke langit dan perlahan bergerak mundur. Banyak kendaraan di darat juga mulai bergerak mundur dengan lambat. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menarik diri dari posisinya? Masih ada beberapa waktu sebelum kedatangan Grid Arai pembunuh darah-darah. Bagaimana mereka bisa begitu saja meninggalkan posisi mereka? Kang Wulin buru-buru menghubungi komunikator jiwa dan menghubungi markas komando. Komandan tertinggi, apa yang terjadi dengan Korps Angkatan Darat Barat? Mengapa mereka tiba-tiba menarik diri? Apakah itu pengaturanmu? Kang Wulin membombardirnya dengan pertanyaan. Yu Guanzi jelas sangat marah. Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa meninggalkan posisi mereka begitu saja? Baca asteriskan, saya tidak bisa menghubungi komunikasi di Korps Angkatan Darat Barat. Saya sudah mengirim seseorang. Tidak, saya harus pergi sendiri untuk melihatnya. Jangan panik, Master Sekte Tang. Saya akan menghentikan mereka segera. Dalam amarahnya, Yu Guanzi hampir menjadi gila. Tindakan menjadi dingin dapat dihukum oleh pengadilan militer. Terlebih lagi, ini adalah pelanggaran serius di mana hukumannya bisa dieksekusi dengan menembak. Dia tidak mengira Korps Angkatan Darat Barat akan mundur saat ini. Jelas, mereka meninggalkan posisi mereka dengan memusatkan diri di belakang posisi mereka. Dia bergabung dengan Chen Xinji saat meninggalkan markas komando. Mereka langsung menuju Korps Angkatan Darat Barat. Dong Xian yang mengenakan seragam militer berdiri di pundak Misha berwarna merah darah. Itu adalah Misha Dewa dalam bentuk serigala. Itu memungkinkan dia untuk maju atau mundur dengan mudah. Dia menamakannya setelah jiwa bela dirinya yang merupakan serigala ganas. Saat ini, dia berdiri di pundak serigala ganas mengawasi Korps Tentara Barat dalam barisan pertempuran menunggu perintah. Dia tersenyum tipis dan bangga. Sekarang, Yu Guanzi dan yang lainnya berada dalam mode panik. Dong Xian ingin melihat apakah mereka akan memanfaatkan surga abadi. Dia tidak berencana mundur karena dia sangat memahami peraturan militer. Grid Arai Blue Driver God Killer setidaknya berjarak 6 hingga 7 jam dari mereka. Dia memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan pasukannya kembali ke posisi bertahan. Sebenarnya, mereka bertindak sesuai dengan rencana Qiangu Dongfeng. Mereka berpura-pura mundur sehingga Sekte Tang dan Akademi Shrek akan memanfaatkan surga abadi sesegera mungkin. Soul Land 3 Chapter 1799 Chapter 1799 Fatal Crisis. Sementara itu, Dong Xian menoleh ke samping dan melihat ke satu arah saat merasakan perubahan energinya. Dia melihat dua sosok datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia sudah siap untuk ini. Dia mengetuk Misha serigala ganas di bawahnya, dan seketika, Misha itu berbalik. Ada kilatan cahaya di punggung Misha dan membawanya ke arah Dong Xian. Dong Xian, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberi Anda wewenang untuk bersiap mundur? Yu Guanzi belum tiba, tapi suaranya yang marah bergema di langit. Pada saat berikutnya, Divine Blues Douluo telah bergabung dengan Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan tiba di sebuah tempat di dekat serigala ganas Douluo Dong Xian. Komandan tertinggi, apa maksudmu? Kapan saya duduk sehingga kami akan mundur?
Dong Xian memiliki ekspresi heran di wajahnya. Apa katamu? Yu Guanzi mengangkat tangannya dan menunjuk ke korps tentara barat yang sibuk di belakang. Dia meraung marah dan berkata, apa yang orang-orangmu lakukan jika tidak mencoba mundur? Dong Xian menghela nafas dan dengan sengaja membuat ekspresi kesakitan. Komandan tertinggi, kamu juga pernah melihatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolak Great Array pembunuh darah pengendali darah dengan cara apapun. Korps Angkatan Darat Barat kita juga tidak bisa menahannya. Namun, Anda bisa merasa nyaman. Kami tidak mencoba menarik diri dari posisi kami. Kami hanya bersiap untuk melanjutkan pertarungan sambil mundur. Kita tidak bisa begitu saja membiarkan susunan besar menyelimuti kita dan menarik kita masuk. Tentu saja, kita akan segera kembali ke posisi kita jika serangan surga abadi dapat tiba tepat waktu. Jangan khawatir. Korps Angkatan Darat Barat tidak akan mundur dari posisi tersebut meskipun hanya satu orang terakhir yang tersisa. Ini adalah tugas kami sebagai tentara. Omong kosong. Yu Guanzi mengutuk keras. Setidaknya ada 1 malam lagi sampai Great Array pembunuh darah pengendali darah tiba. Bahkan jika Anda melakukan pertarungan sambil mengalahkan retret, Anda hanya harus melakukan setelah menerima perintah saya. Apalagi sekarang sudah pasti bukan waktunya. Tanpa pesanan saya, siapa yang memberi Anda izin untuk mundur dari posisi Anda? Dong Xian melihat ekspresi jengkel Yu Guanzi. Untuk beberapa alasan, dia merasa agak senang. Panglima tertinggi, orang yang lugas tidak menggunakan sindiran. Akademi Shrek dan Sekte Tang menolak untuk memanfaatkan surga abadi untuk membenci pagoda jiwa dan kita, bukan? Anda harus tahu tentang ini lebih dari kami. Hanya surga abadi yang dapat mematahkan susunan besar sekarang, namun Anda menyetujui penundaan mereka. Mungkinkah nyawa saudara-saudara kita di Korps Angkatan Darat Barat tidak layak? Saya tidak akan benar-benar mundur, tetapi Anda dapat memberitahu Sekte Tang dan Shrek bahwa jika mereka tidak meluncurkan surga abadi, kami akan mundur dari posisi itu. Kamu, Yu Guanzi sangat marah sehingga kehilangan kata-kata. Saya dapat menjamin bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak dengan sengaja menunda-nunda, kata Dulu Chen Xinji laut tanpa batas dengan suara yang dalam. Dong Xian memutar matanya. Dia menoleh ke samping dan menatap Chen Xinji. Elder Chen, dapatkah Anda menjamin itu? Jika bukan karena Anda, surga abadi akan tetap bersama Federasi. Apakah itu akan menimbulkan begitu banyak masalah? Tatapan Chen Xinji berubah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Itu sangat kuat sehingga membengkokkan langit di atas mereka, memutarnya dengan keras seperti semburan yang kuat. Dong Xian menjadi pucat sesaat ketika dia menyadari bahwa dia terlalu berlebihan dengan ucapannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan oleh aura limit Douluo dengan peringkat semu. Dia juga seorang limit Douluo, tapi dia baru saja menyentuh ambang peringkat demigod baru-baru ini. Dia masih jauh dari pura-pura. Chen Xinji sudah tua, sakit-sakitan dan hampir mati. Bagaimana mungkin dia masih memiliki aura yang begitu kuat? Saat dia merasa heran, tiba-tiba, suara keras dan keras terdengar dari dekatnya. Tiba-tiba, bola cahaya berapi-api menyala di posisi di mana Korps Angkatan Darat Barat baru saja mundur. Ledakan yang memekakkan telinga itu meledak dengan keras seperti sambaran petir kemudian berubah menjadi bola api yang sangat besar. Itu meledakkan pelanggaran besar di garis pertahanan stabil Korps Angkatan Darat Barat sekaligus. Apa yang sedang terjadi? Serigala ganas Douluo Dong Xian sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi di posisi tersebut? Di mana petugas yang bertugas? Dia bertanya melalui komunikator jiwa dengan cemas. Sementara itu, sesuatu menyerbu ke posisi itu dengan kecepatan tinggi melalui celah besar yang dipenuhi cahaya berapi. Apapun itu, mereka menghancurkan lokasi, membuat kekacauan saat bergerak. Sosok di depan adalah makhluk seperti banteng raksasa dengan tubuh besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Banteng raksasa ini memiliki sepasang tanduk sepanjang 50 meter. Di mana itu berlalu, bahkan paduan tidak bisa menghentikannya untuk mengisi dan membanting. Itu menyerbu ke posisi dan mulai mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba, Dong Xian merasa menggigil di dadanya. Pikirannya langsung kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Great Array Blue Driver God Killer tidak akan tiba untuk 1 malam lagi. Tapi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Keegoisan dan kecemburuan membutakannya sehingga dia mengabaikan sesuatu yang penting. Meskipun arai besar pembunuh Dewa Sungai Darah benar-benar disegel dari sisi mereka, itu bisa dibuka ke Legiun Abisal kapan saja.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana pasukan Abyssal menghindari perangkat jiwa pendeteksi mereka dan tiba di posisi pertahanan Korps Angkatan Darat Barat, dia berpikir bahwa serangan tak terduga pasti direncanakan untuk menargetkannya. Yu Guanzi dan Chen Xinji juga sangat terkejut. Seandainya itu bukan perubahan ekspresi Dong Xian yang drastis sementara itu, mereka bahkan akan mulai curiga bahwa Dong Xian adalah seorang pengkhianat. Sial, kirim pesanan saya. Kembali ke posisi Anda segera dan hentikan makhluk Abyssal. Cepat, Dong Xian meraung keras. Misha serigala ganas di bawahnya membuka palka dan dia segera terjun ke dalamnya. Cahaya menyembur keluar dari belakang Misha serigala ganas. Itu berubah menjadi aliran cahaya terang dan menembak langsung ke arah Korps Angkatan Darat Barat. Apakah dia egois di dalam? Dong Xian tetaplah seorang tentara. Dia adalah seorang pejuang sejati. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berjuang menuju posisinya saat ini. Dia memiliki kegigihan, kehormatan dan juga kemampuannya yang luar biasa. Dia sangat menyadari pentingnya situasi yang terjadi di hadapannya pada saat itu. Dia tidak benar-benar akan menarik pasukannya lebih awal, tetapi sudah terlambat untuk penyesalan sekarang. Dia hanya bisa melakukan segala daya untuk meminimalkan kerugian. Seperti orang kesurupan, Dong Xian langsung menuju ke kamp. Kamp Korps Angkatan Darat Barat berada dalam kekacauan yang kacau. Di sisi pembangkit tenaga spirit pagoda yang mengikuti Korps Angkatan Darat Barat saat mereka berpura-pura mundur, Qiangu Dongfeng juga sangat pucat. Apakah itu kebetulan? Tentunya itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qiangu Dongfeng telah mengusulkan untuk berpura-pura mundur. Tepat ketika mereka menarik pasukan dari posisi mereka sementara Dong Xian sedang berdiskusi dengan Yu Guanzi dan Chen Xinji, pasukan Abyssal telah tiba. Waktunya terlalu kebetulan, bukan? Qiangu Dongfeng mengira bahwa ada orang dalam hampir seketika. Seseorang dari kultus Roh Kudus telah menyelinap ke Korps Tentara Barat. Di sisi lain, tempat yang paling mungkin untuk menyelinap sejauh 1 mil adalah Pagoda Roh. Sama seperti Dong Xian, dia tidak akan pernah berharap benua itu akan hancur tidak peduli betapa egoisnya dia. Siapa orang dalam? Matanya yang ganas menyapu orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak berhasil menemukan apapun. Tatapan semua orang tetap tertuju pada dirinya sendiri sementara itu. Qiangu Dongfeng berteriak dengan marah dengan mata dingin, ayo pergi. Bergabunglah dengan Korps Tentara Barat untuk menghentikan musuh bersama. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan berjuang untuk hidupnya. Dia mengangkat tangan untuk memanggil staf naga penggulung. Master Pagoda Jiwa dari Pagoda memimpin untuk menyerang langsung menuju celah. Raungan naga datang dari sisinya. Di sisinya, Gu Yuena mengikuti sambil mengangkat tombak naga perak di tangannya. Cahaya perak bermekaran dari tubuhnya saat armor perang 4 kata miliknya dilepaskan. Saat dia memanggil armor perang 4 kata perak yang sangat luar biasa, mempesona, dia secara naluriah melihat ke kejauhan ke arahnya. Apakah kamu tahu bahwa armor tempur 4 kata saya disebut Silver Dragon dan Skilin? Aku adalah tarian naga perak Kilin Gu Yuena. Korps Angkatan Darat Barat pantas mendapatkan reputasinya sebagai divisi paling elit. Meskipun ada perubahan yang tidak terduga, mereka masih berhasil bereaksi terhadap situasi tersebut sekaligus. Pasukan Misha menyerang ke arah penerobosan terlebih dahulu sementara seluruh pasukan kembali ke posisinya. Serigala ganas Doulo Dong Xian terbang di garis depan. Dia mengandalkan kecepatan Divine Misha untuk tiba di area di atas pelanggaran hampir secara instan. Soul Land 3 Chapter 1800 Chapter 1800, Evil Cycle. Melihat medan perang dari atas, dia akhirnya menyadari dari mana musuh berasal. Sebuah gua raksasa muncul di tanah tidak jauh dari posisi Korps Angkatan Darat Barat. Makhluk Abyssal keluar dari mulut seperti air terjun. Tidak diragukan lagi bahwa makhluk itu berasal dari bawah tanah. Tidak penting lagi baginya untuk mencari tahu bagaimana makhluk-makhluk ini keluar sambil menyembunyikan aura mereka. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menahan makhluk Abyssal ini kembali. Sementara itu, makhluk Abyssal humanoid tiba-tiba melompat tinggi dari bawah tanah ke udara. Itu membidik Dong Xian di langit. Penampilannya hanya sedikit mirip dengan manusia, memiliki kepala dan 4 anggota tubuh. Namun, sepasang lengannya benar-benar berbeda dari manusia. Lengannya adalah 2 bilah besar berbentuk sabit yang berkilauan dengan cahaya kuning tua. Apalagi, manusia ini tingginya sekitar 5 meter. Ia memiliki sepasang sayap terlipat yang tampak sangat tipis di punggungnya, tetapi gerakannya sangat cepat. Itu tiba di depan Misha Dewa Dong Xian dalam sekejap, itu bilah sabit mengiris Mishanya.
Dongxian adalah seorang jenderal hebat dengan banyak pengalaman tempur, dan Mesha serigala ganasnya mengelak ke samping di langit. Pada saat yang sama, Mesha mengangkat cakar depannya dan menembakkan beberapa lusin sinar cahaya dengan kecepatan kilat. Sinar membentuk jaring yang mematikan sebelum menuju ke arah lawan. Namun, makhluk itu terlalu cepat. Faktanya, itu bahkan lebih cepat dari Mesha Dewa Dongxian. Tubuhnya berputar di langit seperti puncak. Gerakan berputar membuat lengannya berdenyut dengan sisa bayangan yang menembus jaring berkas jiwa. Itu tiba sebelum Mesha ganas serigala di saat berikutnya. Tiba-tiba, makhluk abisal dengan lengan sabit berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar seolah tersengat listrik. Pada saat berikutnya, Mesha ganas serigala Dongxian menghantamnya dengan cara yang sangat ganas. Ledakan. Makhluk abisal itu terlempar oleh dampaknya. Meski begitu, tubuh makhluk itu berkedip-kedip di langit saat ia terbang mundur, dan ia lenyap begitu saja. Makhluk abisal yang sangat kuat. Meskipun Dongxian dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada perbedaan antara kemampuan lawan dan kemampuannya sendiri, kecepatan lawan sebenarnya telah melampaui Mesha serigala ganasnya. Makhluk abisal ini hanya akan membantai Mesha biasa. Dia tercengang dengan realisasinya. Sementara itu, pertarungan di darat sudah berjalan lancar. Ada lebih dari 30 makhluk abisal seperti banteng raksasa, dengan panjang lebih dari 100 meter, menyerbu ke garis pertahanan terlebih dahulu. Mereka mendatangkan malapetaka dengan tanduk mereka yang sangat panjang dan seluruh tubuh mereka tertutup sisik yang sangat tebal dan berat. Sinar jiwa biasa dan meriam jiwa tidak akan menghentikan mereka bahkan untuk sesaat. Dilihat dari pertahanan mereka tidak sekuat Guardian Longhorn Beetle, tapi kumbang itu jauh lebih lemah dari mereka dalam kekuatan ofensif. Perbedaan terbesar antara mereka dan Guardian Longhorn Beetles adalah bahwa mereka tidak bisa terbang. Makhluk abisal ini dikenal sebagai Abyssal Mammoth. Mereka adalah pengisi daya paling ganas di medan perang Abyssal Plain. Abyssal Mammoth tidak berhasil masuk ke lorong dan tiba selama bencana yang dibawa oleh Abyssal Plain 6.000 tahun yang lalu karena kekuatan keseluruhan mereka yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Plain Benua Douluo. Abyssal Mammoth tinggal di tingkat ke-13 dari bidang Abyssal. Jumlah mereka relatif lebih sedikit, tetapi kemampuan ofensif dan defensif mereka luar biasa. Mereka adalah salah satu kekuatan tempur utama makhluk abisal di medan perang. Di sisi lain, makhluk abisal yang mengirimkan serangan mendadak ke Dongxian lebih awal bahkan lebih kuat. Itu dikenal sebagai Abyssal Evil Cycle. The Abyssal Evil Cycles tinggal di tingkat kelima abisal. Mereka adalah salah satu spesies makhluk abisal yang paling menakutkan. Mereka memiliki kekuatan untuk mengontrol ruang dan mereka paling ahli dalam pembunuhan. Mereka juga pendukung setia Raja Petapa Abisal dan mereka dikenal sebagai Jaksa Abisal. Setiap Abyssal Evil Cycle memiliki kemampuan yang melampaui judul Doulos umat manusia. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya makhluk-makhluk ini. Baik Abyssal Mammoth dan Abyssal Evil Cycles adalah kekuatan tempur elit dari Abyssal Plain. Ini adalah pertama kalinya mereka secara aktif berperang dalam perang ini. Pasukan Mesha Korps Angkatan Darat Barat adalah yang pertama melibatkan makhluk-makhluk ini di udara. Lebih dari 1.000 Mesha memimpin untuk menyerang medan perang. Para komandan dari setiap batalion Mesha mengemudikan Mesha hitam. Mereka meledakkan segala macam sinar jiwa dan meriam jiwa ke makhluk abisal. Sementara itu, sosok seperti hantu tiba di sebelah makhluk abisal tersebut. Dengan tinggi lebih dari 5 meter, Abyssal Evil Cycles lebih kecil dari Mesha. Meski demikian, kecepatan mereka sangat ekstrim. Mereka bergerak sangat cepat sehingga sulit untuk melihat mereka dengan mata telanjang. Dengan hampir setiap kedipan, Mesha dibelah melalui pinggang dan jatuh dari langit. Lebih dari 30 Abyssal Evil Cycles adalah mesin pembunuh di udara. Di mana makhluk-makhluk ini lewat, Mesha menghujani dari atas. Di sisi lain, Abyssal Mammoth sedang menyerang kemana-mana, tapi mereka bukanlah makhluk yang paling banyak menghasilkan kerusakan. Itu adalah klan pengikut yang diikuti oleh pihak mereka, Abyssal Mantes. Mantes Abyssal ini terlihat agak mirip dengan Mantes Sembahyang, namun keduanya tidak sepenuhnya sama. Mantel di benua Douluo memiliki tubuh panjang dan ramping yang bergerak dengan cepat. Apalagi mereka bisa terbang. Abyssal Mantes ini tidak memiliki sayap, tetapi memiliki kaki yang tebal dan kuat yang memungkinkan mereka untuk melompat. Setiap belalang sembah memiliki panjang sekitar 3 meter, tetapi sepasang kaki depannya yang besar seperti kapak memiliki panjang lebih dari 2 meter. Tubuh mereka pendek, tebal dan berat, dan kemampuan mereka untuk melompat sangat mengejutkan. Kecepatan serangan mereka juga sangat cepat. Setelah Abyssal Mammoth mematahkan pertahanan yang kokoh,
Abyssal Mantis ini melonjak ke celah seperti air pasang dan dengan kejam menghancurkan semua yang ada dalam jangkauan. Ini adalah bagian situasi yang benar-benar menakutkan. Aura mengerikan memenuhi udara, dan rasanya seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi abu-abu gelap. Serangan Korps Angkatan Darat Barat memang mengakibatkan korban jiwa yang cukup parah bagi makhluk abisal, namun makhluk abisal tersebut masih memiliki pertahanan yang mengejutkan. Kekuatan tempur utama serangan mendadak khusus ini berasal dari 3 klan Abyssal Mammoth, Abyssal Evil Sickle dan Abyssal Mantis. Hanya ketiga klan ini yang memiliki kemampuan untuk menggali dan bergerak di bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Abyssal Evil Sickles menggunakan kemampuan mereka untuk mengontrol ruang untuk menipu semua perangkat pendeteksi dan membawa pasukan Abyssal ke Korps Angkatan Darat Barat. Tujuan mereka sangat sederhana, mereka datang untuk menyebabkan kehancuran. Mereka akan menghancurkan seluruh garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Ada cahaya perak yang berkilauan dan suara logam yang berdering. Kaki depan Abyssal Evil Sickle diblokir untuk menyelamatkan Meisha ungu dari malapetaka tertentu. Sinar perak segera berubah menjadi sosok bercahaya yang memenuhi langit dan menutupi ruang besar di sekitar area. Abyssal Evil Sickle menyadari ada yang tidak beres. Cahaya perak berkedip di sayapnya saat hendak terbang ke luar angkasa. Namun, ia segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar tertutup. Seorang wanita dengan baju besi perak yang megah berdiri di depan Abyssal Evil Sickle. Tatapan dinginnya menyapu sekali. Di saat berikutnya, pancaran tombak yang memenuhi langit menyelimuti Evil Sickle. Abyssal Evil Sickle pantas mendapatkan reputasinya sebagai makhluk kuat dari tingkat kelima Abyssal. Ia menarik tubuhnya kembali dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, sepasang cakar depannya mendorong ke depan dengan kecepatan kilat lebih dari 100 kali. Itu seperti badai di langit. Cahaya kuning gelap bersinar dari cakar depannya, dan efeknya hampir menyihir. Itu sebenarnya bisa menggunakan cahaya untuk membutakan lawan dari melihat serangan cakar depannya. Sungguh disayangkan lawannya terlalu kuat. Udara di sekitarnya berubah menjadi musuhnya. Cakar depannya tiba-tiba berhenti sejenak selama penusukan berkecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, udara meledak dan menekan di sekitar tubuhnya untuk menghentikan pergerakannya. Ada cahaya perak saat tombak perak yang menyilaukan menembus dadanya. Tubuh Evil Sickle meledak dengan ledakan keras. Itu berubah menjadi kabut kuning tua yang jarang terlihat dan akan kabur. Makhluk abisal dengan pangkatnya tidak hanya mampu mengubah dirinya menjadi energi abisal untuk melarikan diri. Itu juga bisa mengubah dirinya menjadi jiwa yang mempertahankan fungsi kognitif dan kesadarannya. Ketika dibangkitkan, itu akan tetap menjadi diri aslinya. Sayangnya untuk yang satu ini, tombak naga perak berada tepat di depannya.